Chat kedua pers, coba next pers. Lanjut per. Yuni. Assalamualaikum Bu Yuni. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam Bu. Lama enggak jumpa Bu ya. Iya. Alhamdulillah. Sampai sedikit saya masuk Bu, anak saya BBK. Anak biasa. Gimana masakan tuh ya? Nggak Biasa kedengaran. Bu. Oh Bu, belum lagi saya ke sekolah tuh Bu. Mungkin kalau insya Allah akhir bulan 9 lah kali. Oh, bulan 9 ke sekolah Akhir Bu ya. Gimana? Oh, akhir bulan 9. Insya Allah kalau ada agak ke sekolah. Gitu ya Bu. Sudah salut juga dengan Bu Yuni tuh agak tuh. Alhamdulillah sehat-sehat ya Bu ya. Iya, sehat. Baik. Gimana, boleh kita ya. Oh, di Bu, di sebelah kanan. Yang di sebelah kanan di handphone ke di laptop Ibu tuh. Hah? Di handphone ke di laptop? Di laptop. Oh, yang di sudut sebelah kanan bawah, lah kayak ada yang gambar volume nih Bu, ngebesarkan suara, tinggal dinaikkan aja. Ada enggak kira-kira? Sudut kanan bawah. Kanan bawah. Dah? Ada deh. Alhamdulillah. Dah, kedengaran. Alhamdulillah. Adik lembut suara Ibu, Beh. Asik. Boleh kita izin mulai tuh Ibu? Ikan sapat, ikan gabus, ikan sembilang, ikan lele Ibu ya. Makin cepat makin bagus. Cepat kita pulang tidak bertele-tele ya gitu. Sip lalu pandainya nih Bu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bu Yuni sebagai guru pamong anak-anak mahasiswa bimbingan di KM 4 ya, ada Torik, ada Sidik, ada Peri, ada Ayu, ada Dewi, ada yang belum disebut. Sampai lagi yang belum nih. Nah, semuanya ya. Nah, jadi berlima Bu, mohon izin. Jadi kita memang paling enggak udah melakukan beberapa kegiatan yang udah disampaikan, sudah dikoordinasikan ke sekolah ya Bu Yuni ya. Nanti memang kita harus ada evaluasi Bu terkait dengan program yang sudah dijalankan. Harus ada yang apakah ada yang harus diperbaiki nanti ke depannya. Kemudian mungkin ada beberapa masukan dari pihak sekolah yang harus disampaikan agar nanti ke depannya kita bisa upgrade lagi Bu, bisa kita tingkatkan baik dari segi program, apakah ya nanti dari segi literasinya, numerasinya ataupun di bagian yang lain yang harus ditambahkan ya Bu Yuni. Jadi mohon izin saya Bu, memang minta bantu benar nanti karena yang mantau di lapangan kan memang pihak sekolah ya Bu ya. Jadi memang untuk yang DPL-nya memang terkendala. Jadi untuk mengoptimalkannya memang di online seperti itu Bu. Saya pun malah mantau juga yang dari mahasiswa-mahasiswa ada enggak kendala, kemudian nanti ada program apa enggak yang disarankan oleh sekolah. Nanti yang disarankan yang harus kita masukkan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di sekolah. Mungkin iya Bu, iya. Mungkin iya Bu, sedikit pengantar saya intinya. Jadi mun bisa nanti kita lakukan evaluasi mingguan boleh ke Bu? Kira-kira online aja Bu, macam itu santai boleh enggak kira-kira Bu? Minggu itu Bu. Gimana? Harinya. Boleh aja kalau sudah nak sampai membaratkan. 15 menit, 20 menit Bu. Jadi kita lakukan nanti evaluasi di setiap minggunya mungkin nanti ada beberapa yang harus kita koordinasikan Bu terkait dengan program yang udah jalan ataupun mungkin ada masukan misalnya Bu ini kekurangan di program kita, mungkin apa yang bisa saya usahakan di situ saya akan bantu insya Allah. Seperti ya Bu. Mungkin ya boleh kita jadwalkan nanti APK paling enggak 2 minggu sekali ataupun seminggu sekali nanti untuk yang komunikasi dan evaluasi yang program yang udah jalan di sekolahnya. Dan APK Bu kira-kira Bu? Iya, berapa ya? Alhamdulillah. Ikut arus saja biasanya saya. Ikut arus.
Itu Iya. disukainya dengan Ibu Yuni tuh. Oh, jadi mohon izin kalau Ibu ya, adik kalau mungkin sebelum kawan-kawan menyampaikan beberapa progres kegiatan terkait dengan observasi dan kegiatan yang udah dilakukan di lapangan, ada sepatah dua patah kata lah dari Bu Yuni nanti terkait dengan program yang udah jalan mungkin hampir kurang lebih 1 bulan Bu. Dipersilakan Bu Yuni. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nonton Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dengan adik-adik di kampus STKIP Singkawang. Untuk kan yang dah berjalan adik-adik yang di sekolah kami Bu ya. Yang saya pantau ya. Maka saya perhatikan dari jauh nak Bu. Dan yang saya latihnya dalam kelas dan soalnya gurunya masing-masing kan ada wali kelasnya. Jadi yang programnya apa-nya saya belum paham apa anaknya guys ya Mas. Kayak yang saya terbantu yang kami Bu ada adik-adik mahasiswa ke sekolah kami tuh Bu. Masuk kami Alhamdulillah. ngajar sampai nang sekolah ada yang kelas kosong dimasukinnya. Pokoknya satu lah udah Bu, nggak ada biak tuh aja. Alhamdulillah. Nah, ya Bu, gini nang dari saya Bu. Oke, Ayo jangan panjang makasih. lebar. Alhamdulillah. Makasih suka nyentang suka nak ketawa Bu, sama kita Bu. Mau dia. Alhamdulillah Bu. Jadi mungkin selanjutnya Peri kayak untuk melampirkan untuk progres kegiatan selama 1 bulan terkait dengan hasil observasi dan kegiatan yang dilaksanakan. Habis itu mungkin kita bisa diskusi, mungkin ada masukan dari mahasiswa dan guru serta saya nanti untuk kegiatan yang selanjutnya biar kegiatan kita makin bagus ya. Di sekolah bisa terbantukan dan realisasinya pun baik. Silakan Peri. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya di sini saya akan menyampaikan sedikit peran mahasiswa dari kampus mengajar angkatan 4 ini. Yang pertama itu membantu guru dalam pelaksanaan pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran literasi dan numerasi. Nah ini dalam membantu biasanya untuk yang guru yang sudah cukup di sekolah itu memang mendampingi guru di dalam kelas. Nah, tapi lagi menyesuaikan keadaan sekolah. Jika memang sekolah yang membutuhkan tenaga pendidik, maka kami siap untuk mengajar langsung di kelas. Baik di kelas itu, kami fokuskan literasi dan numerasi siswa dalam peningkatan belajar mereka. Kemudian kedua membantu adaptasi teknologi dalam proses pembelajaran. Nah ini menggunakan teknologi lah dalam pembelajaran seperti menggunakan laptop, internet, ataupun proyektor, infokus, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga melakukan sosialisasi produk pembelajaran Kemendikbud Ristek seperti kurikulum merdeka, modul pembelajaran literasi dan numerasi, profil belajar Pancasila, akan kelas, dan PMM. Nah ini sudah kami terapkan pada kurikulum merdeka. Memang untuk SDN 27 Kratiasa ini masih menggunakan kurikulum 2013. Nah, untuk kedepannya kami bisa berkomunikasi dengan sekolah untuk menyelesaikan bagaimana mengetahui kurikulum merdeka lebih lanjut lagi. Nah, kemudian untuk modul pembelajaran literasi dan numerasi ini bisa kami komunikasikan juga kepada sekolah. Ini memang masih belum kami laksanakan untuk modulnya. Kemudian profil pelajar Pancasila, kemudian AKM kelas sudah terlaksana, dan kemudian untuk PMM untuk profil platform Merdeka Belajar. Ini memang asesmen murid belum terlaksana kemarin, memang terkendala waktu sih sebenarnya. Rencananya Sabtu kemarin, cuman tidak sampai untuk pengerjaan asesmen muridnya. Kemudian mendampingi pihak sekolah dalam hal pemenuhan administrasi sekolah yang berkaitan dengan program pelaksanaan rencana pembelajaran atau RPP, alat bantu ajar, administrasi hubungan sekolah dan masyarakat dengan masyarakat dan lain-lain. Alhamdulillah untuk RPP sudah kami terapkan. Sebelum mengajar memang kami memenuhi administrasi RPP, alat bantu ajar,
dan administrasi bangunan sekolah dengan masyarakat seperti kegiatan lomba yang melibatkan pihak masyarakat. Kemudian menjadi duta edukasi perubahan perilaku. Kemudian memberikan inspirasi mengenai kemajuan ilmu dan teknologi kepada sekolah serta memberikan motivasi kepada siswa agar semangat dalam menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi. Bila untuk selanjutnya, kami akan menampilkan hasil observasi awal. Yang pertama itu jumlah siswa dan kelas. Setelah kami amati hasil observasi, di SDN Dojo Kartiasa ini mempunyai 7 ruang kelas, terdiri dari kelas 1A, 1B, 2, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Dengan total jumlah siswa 179 orang siswa. Memang untuk gedung sekolah ini yang kami ketahui berdasarkan guru-guru lama, itu bangunan di SDN Dojo Kartiasa ini dibangun sejak 1997. Sampai sekarang alhamdulillah masih bertahan. Dan juga ada pun renovasi yang didapat, ada penambahan gedung sebanyak 3 gedung, 2 gedung, 1 gedung untuk kelas 4 sama kelas 6, dan 1 gedung untuk perpustakaan dan kelas 1B. Dan untuk lingkungan sekolah, itu sudah disebutkan tadi, bangunannya sudah berdiri sejak lama dan sangat membutuhkan renovasi. Adapun untuk kelas-kelas seperti kelas 1A, kelas 2, kelas 3, itu dia bangunannya memanjang dan terdiri dari 3 kelas. Dan itu atapnya bocor. Kadang-kadang ketika hujan itu airnya merembes ke sekolah. Dan untuk ruangan guru itu menyatu dengan ruangan kepala sekolah sudah cukup baik, tetapi sekali lagi perlu untuk direnovasi, baik itu dindingnya agak ada retak, kemudian plafonnya tidak ada seperti atap langsung gitu. Dan untuk ruangan kepala sekolah sudah cukup baik. Dan ada juga ruangan UKS yang sudah berjalan dengan baik. Kemudian untuk proses pembelajaran, kurikulum yang digunakan itu kurikulum 2013. Kemudian metode dan strategi pembelajaran yang digunakan itu yang kami ketahui memang menyesuaikan pada pembelajaran. Metodenya, tapi metode yang banyak kami ketemui itu adalah metode ceramah gitu. Kemudian strategi pembelajaran juga ada menggunakan model-model pembelajaran, baik itu model pembelajaran kelompok ataupun pembelajaran penemuan PBL ataupun inquiry. Kemudian media dan sumber pembelajaran yang digunakan. Medianya itu seperti media-media gambar, ataupun sumber pembelajaran yang digunakan itu berfokus atau berpaku pada buku. Dan untuk menggunakan media-media seperti proyektor dan laptop itu yang kami ketahui itu jarang digunakan. Kemudian pembelajaran literasi dan numerasi hanya berfokus di dalam kelas saat pembelajaran MTK dan bahasa ataupun pembelajaran lainnya. Kemudian gerakan literasi sekolah masih belum ada. Nah, ini rencananya akan kami buat. Kemudian yang ketiga, kegiatan pengembangan sekolah dan kompetensi guru sudah ada. Ada kegiatan pengembangan sekolah dan guru seperti KKG kemarin yang kami ikuti. Ataupun pelatihan-pelatihan lainnya. Kemudian kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi, guru-guru jarang menggunakan teknologi seperti laptop, infopus, dan internet saat pembelajaran. Kemudian kegiatan wajib yang kami jalani, yang pertama survei kepala sekolah sudah kami lakukan. Kemudian AKM kelas sudah kami lakukan. Kemudian untuk form need assessment itu 90% kami sudah mengisi. Tinggal FKKS ini lagi. Baik, kemudian hasil AKM kelas. Oke. Adakah teman-teman ingin menjelaskannya?
atau dari teman-teman lain, Torik ataupun Sidik? Jelaskan Abang. Kalian. Oke. Baiklah, untuk hasil AKM kelas 5. Ini sudah kami lakukan 7 hari lamanya, bukan 7 hari, 6 hari, seminggu, hasil AKM-nya pada kelas 5. Yang kemarin tuh biar kami lakukan sesi selama 6 hari. Yang pertama itu numerasi. Pada kompetensi menggunakan rasio skala untuk menentukan nilai bilangan yang tidak diketahui atau penyederhanaan. Level kognitifnya, rasio dan proporsi, jumlah soal 3, jumlah siswa 25. Jumlah siswa menjawab benar, rasionya 2,7. Presentasi siswa menjawab benar 11%. Kemudian memahami bilangan cacah, representasi, jumlah soal 1, jumlah siswa 25, jumlah siswa menjawab benar 5 orang. Kemudian presentasi siswa menjawab benar 20%. Yang ketiga, kompetensi menyelesaikan persamaan sederhana menggunakan operasi perkalian pembagian saja dalam bentuk yang ramah bagi anak. Materinya aljabar, jumlah soal 16, siswa kami 25, jumlah siswa menjawab benar 4,6. Presentasi siswa menjawab benar 19%. Jadi yang kami dapatkan di sini setelah kami analisis ataupun identifikasi, memang untuk numerasi mereka itu masih rendah, yang memang biasalah progres, kata Bu. Suka lihat. Ini memang progres awal pretest, memang awal-awal gitu. Jadi mudah-mudahan untuk kedepannya dari hasil AKM ini kami bisa menerapkan pembelajaran numerasi mereka menjadi lebih baik lagi. Yang kemudian literasi, ada 5 kompetensi yang memang di bawah 30% untuk presentasi siswa menjawab benar. Dari kompetensi 1, menemukan informasi tersurat, siapa, kapan, dan di mana, mengapa, dan bagaimana. Kemudian menjelaskan ide pokok dan beberapa ide pendukung lainnya. Kemudian menyimpulkan kegiatan, prosedur, gagasan, ataupun konsep berdasarkan informasi rinci dalam teks informasi yang sesuai jenjangnya. Kemudian mengaitkan isi teks sastra atau teks informasi dengan pengalaman pribadi sesuai jenjangnya. Kemudian terakhir menemukan informasi tersurat, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Memang masih awal-awal memang seperti ini pretestnya, dan untuk berikutnya memang kami bisa meningkatkan literasi numerasi siswa, dan nilainya ini memang pencapaian numerasi dan literasi siswa ini bisa kita lihat nanti di post-test di akhir penugasan. Kemudian program kerja. Nah, dan untuk program kerja ini akan saya serahkan kepada Sidik selaku ketua tim untuk menjelaskannya ya. Baiklah, untuk program kerja ini yaitu yang pertama ada mengajar di kelas. Nah, untuk mengajar di kelas adalah aktif dalam mengajar di setiap kelas sesuai permintaan sekolah. Di dalam kelas juga numerasi siswa. Yang kedua, ada pembuatan media literasi dan numerasi. Ini masih dalam proses pembuatan media tersebut. Media ini berupa media visual yang bisa dipajang di dalam kelas, ataupun berupa alat peraga yang digunakan dalam pembelajaran. Yang ketiga, penataan perpustakaan. Ya, sudah terlaksana sekitar 60% ya, buku sudah ditata.
di rumah kontrakan sudah terlaksana, untuk di sekolah rapat jadwal. Untuk di rumah kontrakan sudah terlaksana. Ya, biasa kelas 3, 4, 5, dan 6 pergi ke kontrakan kami. Nah, untuk di sekolah sudah terdapat jadwalnya, tetapi belum terlaksana karena masih dalam penyesuaian jadwal pelajaran di sekolah. Yang kelima, ada adaptasi teknologi di pelajaran. Ini sudah terlaksana untuk salah satu kelas, tetapi ada beberapa kelas yang belum terlaksana karena menyesuaikan pelajaran di kelas tersebut. Yang keenam, ada literasi luar kelas, yaitu mading. Yaitu adalah program kerja kami ya, baik dari yang belum dilaksanakan, yang sudah dilaksanakan, bahkan yang masih berjalan. Nah, untuk program kerja yang ketujuh ada senam pagi. Dan kedelapan ada berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Itu menjadi panitia lomba 17 Agustus sudah terlaksana. Mengikuti KKG kelompok kerja guru. Baiklah, itu program kerja dari kami. Saya lanjutkan kepada Peri ya. Baiklah, itu pemaparan dari kami, Bu, mengenai pemaparan hasil observasi, AKM, dan maupun program kerja yang kami lakukan. Oke, baik, terima kasih Peri dan kawan-kawan. Jadi berikut Bu Yuni yang sudah disampaikan programnya. Mungkin sedikit ada beberapa catatan untuk kawan-kawan yang terkait dengan yang pertama AKM. AKM ini memang hanya dilakukan untuk kelas 5 aja ke Peri dan kawan-kawan. Ya Bu, hanya kelas 5 Bu. Jadi mungkin hasilnya enggak masalah, misalnya untuk yang kan masih belum setengahnya, minimal kita lebih dari 50% untuk hasilnya. Jadi memang yang diambil dari hasil AKM inilah progresnya. Kalau misalnya sebelum datang, nanti hasil AKM-nya mungkin dari 11% sampai 27%, mudah-mudahan nanti selang dalam 2-3 bulan nanti kita lakukan evaluasi kembali bagaimana nanti progres kawan-kawan ataupun peserta didik kita ya, Peri dan kawan-kawan nanti sangat dipantau terus, karena memang untuk sekarang tidak masalah, tapi untuk 2-3 bulan paling tidak target kita harus ada peningkatan minimal 50% ke atas, seperti ya. Mungkin dari saya. Untuk yang UKS gimana? Untuk alat dan bahannya aman ke? UKS paling enggak ada untuk yang suhunya ataupun pengatur suhu badan. Tempat tidurnya ada obat-obatnya ada, ya Bu. Obat-obat aman nih. Cek kadaluarsa obat nanti paling enggak seminggu atau 2 minggu sebelum habis, nanti mohon dicek, bantu dicek itu Sidik dan kawan-kawan untuk yang kadaluarsa obat ya. Ya Bu. Mungkin ya sedikit masukan, mungkin ada masukan dari Bu Yuni barangkali. Iya, saya nak nanya sebelum mengajar dia, apakah ada anak siswa disuruh baca dulu ke adik ya? Yuk, yang ngajar. Seluruhnya lah yang udah ngajar ya. Ada disuruh baca dulu ke atau ngapal perkalian dulu ke adik ya? Baik Bu. Untuk kelas 1 mana Bu? Woi. Dik. Ayu, Dewi. Iya. Ayu dulu lah. Untuk kelas 1 dana ada Bu, paling mulai pembelajarannya dengan mengenal huruf A sampai Z, berulang-ulang, barulah disuruh ajak J ya Bu.
Oh, sesuai kelas 1 ya. Untuk yang kelas tinggi aja. Yang kelas 5, kelas apa lagi? Kalau kelas 5 ada, Bu. Kalau Kalau bisa kelas 5 mantapkan ada. perkaliannya, Pak. Ya baik, Bu. Iya. Kalau kelas 5 disuruh baca dulu, disuruh perkalian. Soalnya iya. masih banyak yang tidak bisa baca, tidak bisa hitung gitu. Iya, Nyan. Biasa kalau bisa misalnya kita dolok baca buku dia, buku anak murid, ya bisa juga, Pak. Ataupun bacanya model berulang-ulang. Untuk saya terapkan ke anak yang kurang baca gitu ya, saya suruh baca berulang-ulang. Baca berulang dalam satu kata 2 kali, 3 kali dan bacanya gitu ya. Supaya dia paham. Ya, baik, Bu. Iya. Pokoknya Pak kalian lah. Biasa anak kelas tinggi tuh Bu, payah Pak kalian ya. Iya, Untuk Bu, yang kelas iya 4 betul. nih ya. Kelas Kelas 4 sih nih, kelas 5. Kelas 5, kelas 2, kelas 3, kelas 1 naknya ya. Iya. Nah, kelas 3 kan habis aja ya Pak kalian. Iya, alhamdulillah, Bu. Tapi ada di orang-orang kayak siswa-siswanya yang ada yang belum paham Oh, bila. tetap ada ya. Nah, Nyan. yang duduk di belakang loh. Kami ya tetap ada murid yang enggak bisa Iya ya. lah. Dah ya, iya ajak saya ya. Oh iya, makasih Bu. Jadi kalau misalnya nanti jadi kemes, mungkin kalau misalnya memang boleh kelas baca ya diaktifkan aja Ayu dan kawan-kawan. Kan udah dekat ge. Istilahnya entah 15 menit ke setelah balik kan dekat mes ya di sekolah kan. Misalnya kena izinkan sama orang tua sama sekolah juga lah. Jadi mohon nanti kita aktifkan lagi untuk yang udah direncanakan kelas baca memungkinkan. Tapi kayaknya memang harus urgen yang sama yang udah di kelas, mungkin udah di kelas tinggi tapi progres belum istilahnya belum maju dengan pesat gitu ya. Nah, boleh kalau langsung ditekankan untuk kelas bacanya. Ayo dan boleh ke Bu, kira-kira Bu Yuni ke Bu. Jadi berdasarkan hasil kawan-kawan tuh Bu, ada di kelas tinggi mungkin untuk penguasaan baca Bu ada belum kurang lah gaya Bu. Boleh enggak kira-kira misalnya kita ambil waktu di jam luar sekolah untuk kawan-kawan melakukan kelas baca gaya Bu. Saya tanya ke sekolah aja dulu Bu ya. Kelas Iya Bu. baca Bu ya. Untuk kelas baca. Jadi hasil observasi kawan-kawan tuh udah kelas tinggi, kelas 1, kelas 2 mungkin memang iyalah anak kita Bu, skop kita memang biar kita bisa baca. Cuman ada beberapa lah, ada daan juga banyak kata kawan-kawannya di kelas tinggi untuk lancar membaca masih belum sampai gitu. Jadi kawan-kawan memprogramkan untuk kelas baca di luar jam sekolah. Khawatirnya gitu, ada istilahnya jam-jam tertentu yang udah diatur oleh dinas atau diatur oleh sekolah, jadi jangan sampai program kita kalau bisa sesuai dengan aturan-aturan yang udah ada gitu lah. Saya tanya Pak sekolah aja lah kalau Bu ya. Soalnya di luar jam sekolah. Kelas. Iya. Sebab di luar jam lah Kak ya mungkin saran saya untuk yang eskulnya gimana Bu, yang biasanya yang udah jalan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Saya masih ekstrakurikuler kami tuh. Oh, Iya, bisa. Ya, yang soalnya pramuka waktu saya pun tidak jadi. Oh iya. Paling anda satu barangkali misalnya bisa untuk mengisi kegiatan di luar sekolah barangkali ade. Nah, saran saya nanti paling enggak dehnya entah iya. Tapi ini kan mau berketerusan Bu, bukan hanya istilahnya ada mahasiswa. Jadi harapan kita nanti udah terbentuk misalnya dari kakak-kakak siswa yang kelas 5, kelas 6 nanti dialah nanti yang bimbing adik-adiknya. Saran saya sih seperti ya. Jadi kalau kawan-kawan yang ada di sekolah nanti buat satu eskul yang disetujui oleh sekolah HP kira-kira entah apa paskibraka baris berbaris ataupun karate barangkali paling anda satu. Rencananya memang ada Bu, cuman belum terlaksana tuh. Nah, ya mudah-mudahan nanti dan jadi. Apa kira-kira Ibu? Pramuka? Iya, anak-anak pramuka ya. Kayak yang karate kayaknya yang enggak salah ya.
Oh, menjak disambas Jadi Kak, ikut saya saya ajarin adik Bu. lah dengan bendahara dengan buat sekolah ya. Boleh Bu, Kegiatan paling anda ada ekskulnya satu ya. ekskul lah. Iya. Ekskul. Mungkin kayak model drum band, nah PG kan mungkin peralatan kita terbatas Bu, tapi Si yang ndak anu pakai ya. alat lah. Hmm. Kalau misalnya Depopda, apa yang untuk yang di sekolah kan, paling anda kita ikut seleksi perwakilan dari SD, adalah kita tampil gak ya Bu, menurut Oh saya lah. iya. Istilahnya, Pun misalnya, anaknya, ibu dulu lah Bu. mun misalnya udah literasi jalankan, belajar mengajar, harapan saya itu dengan ada bantuan kawan-kawan untuk yang kegiatan di luar sekolahnya pun, sekolah kita Bu, ada muncul ke misalnya di kabupaten, harapan saya sih harapan besarnya. Iya. Tapi cuman kan ini Iya. waktunya kan singkat. Tapi paling anda Iya. macam apa? Pionir lah, kita buka dulu, nanti selanjutnya tinggal di program aja lagi. Gitu. Hmm. Mun misalnya ada kegiatan ekskul kayak adik-adik mahasiswa, maksudnya bisa bantu gitu ya? Saya pikir bisa, tapi dia istilahnya digilir gaya lah. Tak khawatir Oh. kawan-kawan ini kan memang programnya di kampus mereka memang literasi dan numerasi. Hanya mau saya lihat memang untuk kegiatan di luar sekolah kan tidak hanya terkait mading ataupun majalah dinding. Kalau misal memang bisa dan ada waktunya diprogramkan, bisa aja dimulai. Nanti kita didik yang anak peserta yang kelas 5 dan kelas 6 ya. Jadi nanti kawan-kawan yang KM4 dah selesai, nanti yang membimbingnya adalah kakak-kakak kelasnya di atas gaya Bu. Menurut saya sih ya. Yang sederhana aja, entah ke baris berbaris ke, entah Nah, HP iya. ke, entah pramuka ke, Iya. mungkin ataupun olahraga yang biasa yang selalu ikut apa sih, Popda Popsi, untuk salah satu ngangkat nama sekolah kita Bu. Paling anda Iya. udah ikut sekolah SDN 27 ataupun alhamdulillah misalnya ada yang menang sih, targetnya sih seperti iya. Karena Iya. sangat penting juga ya kan Bu iya. Iya. Untuk akademik istilahnya apa ya, dalam kegiatan kesiswaan ya, kalau di kampusnya kan kegiatan kemahasiswaan. Untuk eskul paling anda satu lah mungkin saya lihat tadi belum ada eskulnya di dalam kegiatan luar sekolah dari hasil observasi kawan-kawan. Iya. Mungkin tapi ya hanya hasilnya lah, hasil rapat dari hasil observasi sekolah lah nanti Bu. Iya, bisa boleh kali nanti kita koordinasikan dengan pihak sekolah bagaimana. Iya, Bu. Sekolah saya. Untuk kawan-kawan gimana, ada masukan enggak kira-kira? Untuk kawan-kawan untuk yang eskulnya kira-kira memungkinkan enggak? Gitu. Coba silakan. Dan apa yang biasanya bisa kita lakukan? Nah, saran saya sih untuk ekstrakurikuler ya bisa pramuka lah gitu. Soalnya Bisa apa, kan Dik? ekstrakurikuler pramuka. Oh, pramuka. Boleh pramuka ya. Ya boleh, nanti untuk jadwalnya mohon nanti dikoordinasikan dengan Ibu Yuni dan pihak sekolah ya, Sidik dan kawan-kawan ini. Saya pikir ya penting, karena apa, yang pertama untuk menumbuhkan sikap disiplin. Yang kedua, memang salah satu ekstrakurikulernya kita untuk berkompetisi kan setidak-tidaknya yang setara SD-SD yang lain sekabupaten Samba. Kalau misal memang kita bentuk dengan baik, walaupun nanti peran Sidik dan kawan-kawan hanya beberapa bulan, jadi harapan kita nanti ya bisa berketerusan. Paling anda ada satu ekstrakurikuler yang masih berlanjut. Okay. Saya kira ya penting, pramuka pun sangat bagus karena ada PBB di dalamnya, kemudian ada sikap kemandirian, terus ada kerja tim dan kelompok nanti dia di dalam grup. Saya pikir ya bagus, tapi yang dasar-dasar aja karena ini kan SD seperti ya Sidik dan kawan-kawan boleh nanti dirancangkan. Kemudian dengan kelas baca nanti boleh didiskusikan karena ini kan di luar jam sekolah, jadi jangan sampai nanti kita membuat program tapi di luar aturan ya. Saya pikir ya bagus karena untuk hasil observasi benar-benar masalah yang kita ambil di sekolah kita buatkan juga jalan keluar. Ya saya pikir ya sangat win-win solution lah. Ya sangat bagus dari hasil kawan-kawan.
Ya sedikit ya nanti ya Bu Yuni mohon izin ya Bu. Nanti saya Ya. titip kawan-kawan mungkin nanti ada koordinasi selalu. Jadi saran saya kawan-kawan selalu koordinasikan dengan Ibu Yuni biar nanti koordinasi kawan-kawan Ibu Yuni dengan pihak sekolah ya terjalin dengan baik. Jangan sampai ada satu kegiatan yang terlepas dari pantauan sekolah ya Dik ya. Jadi selalu laporan dengan Ibu Yuni. Nanti Ibu Yuni lah nanti yang bantu lah dengan pihak ke sekolah. Gimana nanti bisa dijalankan ke atau enggak? Terkait dengan waktu dan lain sebagainya bisa dijalankan ke atau enggak ya. Mungkin iya Bu dari saya Bu. Ada kan kali yang ingin ditambahkan lagi? Udah, Bu. Udah saya lagi. Bu Yuni ada GK Bu. Ya Allah. Oh Ya, Bu waktu tanggal ya, Bu, 16 udah saya sampai tanggal tanyakan. 2. Waktu ya, Bu, karena Gimana? sebelum anak rencanakan nak pramuka ya iyalah. Sekali dah pas bulannya tang si An nyebutnya Pak Asmannya. Oh, belum lah jinya. Oh, Nah, iyalah Pak memang Sule dah ada juga kurang sehat rencana juga ya. untuk kelas tinggi ya. Nah, Kak ya yang untuk kelas Nah, iya baca dari bagus. kelas 3 ya. Untuk kelas baca Kelas dari baca mulai mungkin kelas 3 kawan-kawan ya. bisa. Iya Bu, 3, 4, 5, dan 6. Bisa. Dipilih 3, yang 4, tidak 5, tahu dan 6. baca aja ke ataupun semuanya ya. Yang Yang kurang, eh. yang tidak Yang baca kurang lagi. aja ya. Nah, ya. Iyalah. Nah, ya. Boleh juga. Insya Allah nanti mudah-mudahan lah ya dari hasil observasi nanti kita bisa lakukan tindak lanjut. Yang penting intinya izin sekolah ya kawan-kawan ya. Jadi jangan sampai nanti kita melakukan kegiatan di luar dari pantauan sekolah. Izin, kasih tahu Bu Yuni, koordinasikan dengan pihak sekolah, nanti program kita yang sudah berjalan, hasil observasinya seperti ya, boleh enggak kita lakukan tindak lanjut. Kemudian ini memang harus ngambil waktu kawan-kawan kan, di luar dari sekolah kan, nah mengambil waktu, jadi mohon dikoordinir, jadi jangan sampai nanti udah kita buat program lalu tidak berjalan. Nah, dia juga nanti konsekuensinya. Nah, mungkin iya Bu, hanya dari saya. Kawan-kawan ada yang nak nambahkan ke? Ada yang nak Cukup nambahkan? kayaknya Bu. Cukup kayaknya Bu. Saya pun udah juga. Bu Yuni, kira-kira Bu ada yang mau disampaikan sepatah dua patah kata? Udah Bu, ya ajak Bu. Oh iya, saya pun udah juga tuh Ya. Baik, kalau misalnya memang udah, mohon izin untuk dokumentasi semua peserta ya Bu ya. Iya. Peri mohon didokumentasikan Per. Mohon Bang. dibuka. Per, dibuka videonya semuanya. Ayu, Sidik, Torik. Dibuka videonya, didokumentasikan, nanti dimasukkan ke dalam laporan mingguan ataupun laporan harian. Dah? Dah?